Maka siapapun penghafal Quran yang fokus pada dimensi dunia pasti akan kecewa dan terluka. Ya, pasti akan kecewa dan terluka. Jadi saya bilang, yang kemarin ngafal, kemudian rasa kecewa, sakit hati, stres, pusing, depresi, pasti masih ada dunia yang terbersit dalam cita-cita dan angan-angannya. Oke teman-teman semua, alhamdulillah yang hadir ada sekitar 250 ya, banyak. Biasanya bertambah terus nih. Kita doakan aja nih sampai 300 lebih insyaallah. Ya, salam kepada semua teman-teman di sini. Assalamualaikum alaikum. Ya, keselamatan atas kita semua. Semoga kita semua selalu dalam limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan bahas satu tema ya. Mungkin saya nggak akan lama, paling lama 30 menit. Nanti kita akan ada tanya jawab sedikit, terus dilanjutkan dengan pemateri yang kedua. Ya, yang insya Allah nggak luar biasa lah gitu. Jadi ini cuma materi pembuka aja. 365 hari ya, 365 days antara cinta dan luka. Ya, keren nih bahasanya. Maka di tanggal 1 ini tahun baru ya. Sebenarnya nggak ada yang perlu kita rayakan banget ya. Kita nggak perlu terlalu euforia terhadap tahun baru. Karena sebenarnya hidup itu kan cuma kumpulan hari-hari saja. Ya. Jadi semakin kita melewati hari, sebenarnya semakin habis jatah hari kita. Ya, jadi hidup itu cuma kumpulan hari. Umur kita itu kan kumpulan hari-hari aja. Yang ada orang umurnya 60 tahun. Ya kalau dipecah itu kan sekian ribu hari gitu. Ya gitu, hidup kita itu cuma kumpulan hari. Apalagi kalau berpindah tahun, berarti ada 1 tahun yang berkurang dari jatah umur kita. Ya, makanya sangat disayangkan kalau kita terlalu euforia merayakan tahun baru. Seolah sebelumnya waktu itu berhenti, sehingga saat berpindah tahun kita harus merayakannya. Padahal kan sama aja. Mau pindah tahun, mau hari kemarinnya lagi, namanya waktu itu terus berjalan, nggak ada bedanya. Malam 31 ke tanggal 1 itu sama dengan malam 30 ke 31, sama dengan malam 1 ke malam 2, itu kan sama aja. Setiap hari berubah itu. Makanya aneh sebenarnya saat orang-orang atau kita merayakan tahun baru itu sampai segitunya. Ini terlepas dari hukumnya ya, kita nggak bahas itu. Apa yang sebenarnya kita rayakan gitu? Apakah kita merayakan masa depan yang belum tentu milik kita, atau kita merayakan masa lalu yang banyak kekurangan? Nah gitu. Sebenarnya apa yang kita rayakan? Kan nggak ada yang kita rayakan sebenarnya. Ya. Maka kita bahas nih. Mumpung ini tanggal 1 Januari, sebelum kita melangkah, apalagi kita bahas tentang Al-Quran nanti ya, 1 tahun ke depan ini, semoga ini jadi bekal, jadi semangat yang baru. 365 hari yang kemarin sudah berlalu. Ya, sayang sekali akhir tahun kita ini di Indonesia ditutup dengan kisah cinta viral Fajar Sad Boy. Ngikutin nggak nih teman-teman di sini nih? Ya. Dari Gorontalo itu Fajar Sad Boy kan, sayang banget ya, di akhir tahun kita ditutup dengan kisah viral itu. Kita ambil pelajarannya, kan ada kalimat yang terkenal, cinta tak selamanya indah Fajar, gitu kan. Iya, tidak selamanya indah, tapi setidaknya saya punya perjuangan dihargai, kayak gitu katanya kan. Setidaknya saya punya perjuangan dihargai. Jadi dia kecewa sama cinta karena perjuangannya tidak dihargai. Apa yang salah? Yang salah karena dia mengejar cinta dan balasan manusia. Makanya pasti kecewa. Gitu ya. Ya, jadi cinta tidak selamanya indah. Setidaknya saya punya perjuangan dihargai. Kita akan koreksi, bukan koreksi. Kita akan bahas kalimat itu. Ya nggak ada yang salah kalimatnya. Cuma kita ambil pelajarannya bahwa memang kalau kita mengejar
cinta terhadap manusia, pasti akan kecewa. Pasti, tidak mungkin tidak. Nah, itu yang salah. Yang salah karena kita mengejar cinta manusia, maka pasti kecewa. Ya. Jadi kalau kita tidak mau kecewa, maka kita harus mengejar cinta Allah, karena jatuh cinta kepada Allah itu tidak mungkin kecewa. Ya. Makanya kalau ada kalimat cinta tak selamanya indah, nah itu tidak berlaku kalau kita mencintai Allah. Tidak berlaku. Kalau kita mencintai atau mengejar cinta Allah, kalimatnya berubah. Cinta itu selamanya indah. Ya, sebab setiap perjuangan pasti dihargai sama Allah, gitu. Ya, kalau mengejar cintanya kepada Allah, maka cinta itu selamanya indah, sebab setiap perjuangan kita pasti akan dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebaliknya kalau kita mengejar cinta kepada manusia, manusia itu seringkali tidak menghargai perjuangan kita. Nanti kita hubungkan sama perjuangan kita dalam menghafal Al-Quran. Tapi kalau kita mengejarnya Allah, bukan mengejar manusia, ketahuilah Allah pasti akan menghargai. Maka tidak mungkin kecewa kalau kita mengejar Allah, bukan mengejar manusia. Allah itu kan Asy-Syakur. Asy-Syakur itu artinya maha berterima kasih, maha menghargai. Jadi perjuangan sekecil apapun, kalau itu ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, ada harganya. Ya. Tapi kalau perjuangan kita kepada manusia sering tidak dihargai, karena manusia bukan Asy-Syakur. Manusia itu sering tidak tahu terima kasih. Wajar, namanya juga manusia. Makanya saya katakan, kalau kita mengejar cinta kepada manusia pasti kecewa. Yang salah apa yang membuat kecewa? Yang salah karena kita mengejar cinta manusianya. Makanya mulai sekarang kita coba mengejar cinta Allah Subhanahu wa taala supaya kita tidak kecewa. Kata Allah Subhanahu wa taala, surah apa nih? Surah At-Taghabun kalau nggak salah ya, ayat 17. In tuqridullaha qardan hasanan yudha'ifhu lakum wa yaghfir lakum wallahu syakurun halim. Kata Allah Subhanahu wa taala, jika kamu meminjamkan kepada Allah sebuah pinjaman yang baik, apa pinjaman yang baik itu? Sedekah, infak, semua amal ibadah. Ya, itu cuma diksi saja Allah bilang pinjaman yang baik. Tapi maksudnya apapun yang kita lakukan untuk Allah Subhanahu wa taala, yudha'ifhu lakum, maka Allah akan balas berkali-kali lipat. Nah, karena Allah Syakur. Makanya terakhirnya kata Allah, wallahu syakurun halim, karena Allah itu maha berterima kasih. Allah akan menghargai semua perjuangan kita. Ya, kalau dalam surah Fatir ayat 30, liwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innallaha ghafurun syakur. Allah akan menyempurnakan setiap pahalanya dan Allah akan menambahkan dari karunia-Nya, karena Allah maha berterima kasih dan maha pengampun. Ya, jadi Allah itu maha berterima kasih. Makanya jatuh cinta kepada Allah selamanya indah, bukan tidak selamanya indah, tapi selamanya indah. Kenapa? Setiap perjuangan kita pasti akan dihargai sama Allah. Jadi nggak mungkin kecewa. Ya, nggak mungkin jadi Fajar sad boy, nggak mungkin. Ya, jangan sampai kita jadi seperti itu. Ya. Kenapa saya katakan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu akan menghargai perjuangan? Nah, ini untuk para penghafal Quran ya. Allah tuh akan menghargai perjuangan. Luar biasa penghargaan Allah. Respeknya Allah, pedulinya Allah sama penghafal Quran itu keren banget. Ya, keren banget. Kita hanya perlu mensyukurinya saja. Coba sekarang bayangin. Ya, bayangin gimana sih Allah tuh nggak respect sama para penghafal Quran. Seandainya misalnya kita bikin analogi, saya seorang guru. Ya, saya seorang guru misalnya. Kemudian saya ngasih nasihat sama murid, ngasih nasihat, ngasih kata-kata, ya, ngasih masukan, ngasih nasihat kepada murid. Tapi ada satu murid itu nggak mau memperhatikan, dia nggak mau dengerin, dia nggak mau ingat-ingat itu nasihat, dia nggak mau dengerin, bahkan dia ngobrol sendiri, dia main sendiri, dia buang muka, dia nggak mau dengerin. Pasti saya sebagai guru yang ngasih nasihat itu tersinggung, ya, merasa tersinggung dan nggak suka sama murid yang kayak gitu.
Nah, sebaliknya saya ngasih nasihat, ada satu murid yang sungguh-sungguh dia dengerin betul, dia catat betul nasihat itu, dia simak baik-baik, bahkan dia hafal itu semua nasihat, dihafalin. Wah, guru saya ngasih nasihat ini, saya hafalin, dicatat bahkan sama dia. Maka pasti saya sebagai guru akan respect sama murid tersebut. Bahkan saya katakan, wah nak, kamu pasti suatu saat, atau enggak saya katakan, tapi dalam pikiran saya akan berkomentar. Pasti suatu saat engkau akan menjadi murid yang sukses. Ya. Karena nasihat gurunya didengerin, dicatat, dihafal semuanya. Ya. Tanpa kurang satu kata pun. Coba betapa guru itu sangat tersanjung pasti. Wah, ini murid baik banget, atau murid ini peduli banget, murid ini perhatian banget gitu. Nah, saya sebagai guru akan senang dan saya katakan, wah, engkau pasti akan menjadi murid yang sukses. Oke, itu nasihat yang datang dari guru. Bukankah Al-Qur'an adalah nasihat? Qad ja'atkum mau'idhatum mir rabbikum, sungguh sudah datang kepada kalian sebuah mau'idhah, nasihat, bukan dari guru, dari Tuhan kalian, mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur, bukan hanya nasihat tapi dia juga obat bagi hidup kita, bagi hati kita. Maka kebayang bagaimana saat Allah Subhanahu wa taala menyampaikan nasihat itu, Al-Qur'an, lalu ada orang yang sungguh-sungguh dengerin. Bukan hanya dengerin, dia hafal benar-benar itu nasihat. Bukan hanya dihafalin, dia hafalin dengan detail, tidak kurang satu kata pun. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fih. Coba. Ya. Dihafal dari ayat pertama sampai akhir tanpa kurang satu pun. Yang dia hafal itu nasihat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau guru saja tersanjung memberi penghargaan, maka apalagi Allah yang Maha Asyakur, yang Maha mensyukuri. Maka Allah akan mensyukuri perjuangan para penghafal Quran itu luar biasa. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala akan menjanjikan, wah, ini mah hambaku menghafal Quran, semua nasihat aku bukan hanya didengar tapi dihafal semuanya. Pasti akan sukses hidupnya. Sama, kurang lebih kayak gitulah. Kenapa para penghafal Quran itu hidupnya benar, hidupnya baik, hidupnya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena dia menghafal seluruh nasihat Allah Subhanahu wa taala. Karena dia sudah bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau bahasa manusianya, karena murid tadi sudah mengambil hati gurunya. Gitu. Jadi seorang hamba itu sudah Sudah mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Asyakur. Allah pasti akan respect dengan hamba tersebut. Engkau pasti akan hidupnya sukses. Ya, jadi Allah itu akan menghargai seluruh perjuangan. Surah Al-Ankabut ayat terakhir. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, ya, lanahdiyannahum subulana, pasti akan kami berikan atau pasti akan kami tunjukkan jalan-jalan kami. Ya. Nah, itu pelajaran yang kita ambil dari kisah penutup di tahun 2022. Nah, siapa di antara teman-teman di sini yang menutup perjuangan 2022 dengan kecewa? Ya, terutama tentang menghafal Quran. Kalau kita merasa kecewa dengan perjuangan menghafal Quran, maka saya pastikan, bisa dipastikan bahwa kita masih mengejar dunia dalam perjuangannya. Berarti kita masih ngejar dunia. Karena tadi rumusnya di awal, kalau kita mengejar Allah, tidak mungkin kecewa. Jadi kalau ada orang yang menghafal Quran, berjuang bersungguh-sungguh, ujungnya kecewa, pasti dia sedang mengejar dunia. Karena mengejar cinta Allah tidak mungkin kecewa. Ya, paham kan tadi kan? Karena mengejar cinta Allah tidak mungkin kecewa. Kalau kita masih ada rasa kecewa, pasti masih terbersit dalam perjuangan kita cita-cita atau angan-angan tentang dunia. Nanti kita bahas. Nah, makanya jangan sampai kita menutup 2022 kemarin menjadi seperti Fajar Set Boy itu. Karena menghafal Quran mestinya tidak mengenal sedih.
karena nggak ada kecewanya harusnya. Ya, jadi gini, sederhananya begini, dalam perjuangan menghafal Al-Quran itu punya dua dimensi, biar saya mudahkan aja ya. Jadi ada dua dimensi. Yang pertama ada yang disebut dengan dimensi dunia, ada yang disebut dengan dimensi akhirat. Ya, dimensi dunia sama dimensi akhirat. Dimensi dunia itu apa? Dimensi dunia itu semua hal yang kaitannya itu dunia, nggak ada nilai akhiratnya. Contohnya apa? Yang kita kejar dari dunia itu dimensi dia dari menghafal Quran itu dimensi dunia. Contohnya mengejar 30 juz, sekedar angkanya, yang maksudnya ya, mengejar wisuda, mengejar pujian orang, mengejar juara MTQ, mengejar ingin dapat beasiswa, mengejar terkenal, ingin tenar, ingin dilihat hebat oleh manusia, ya, ingin dilihat hebat oleh manusia. Nah, itu semua dimensinya dunia. Ya, dimensinya dunia. Jadi kalau kita menghafal masih yang kita kejar cuma sekedar jumlah 30 juz, pengen dapat wisuda, pengen dapat pujian, pengen dapat ketenaran, pengen dapat beasiswa, pengen dapat juara MTQ misalnya, sebenarnya kita sedang mengejar dunia. Ya. Jadi jangan salah, penghafal Quran pun banyak yang mengejar dunia kalau niatnya tadi. Nah, itu dimensi dunianya. Makanya kita harus tahu ada dimensi yang harus lebih kita kejar, bukan harus lebih, tapi yang harus kita kejar. Bahkan dimensi dunia itu jangan dikejar. Kenapa? Kalau kita mengejar dimensi dunia tadi, akhirnya kecewa. Akhirnya kecewa. Pasti nanti ujungnya kita ngerasa sudah berjuang tapi nggak dihargai. Kan saya sudah berjuang, kok nggak dapat sih 30 juz? Kok saya nggak berjuang, kok nggak dapat sih wisuda? Kan saya sudah berjuang, kok saya nggak dapat beasiswa? Nah, kan ujungnya pengen dihargai sama dunia. Pengen dipuji, itu kan dunia. Akhirnya kecewa. Kenapa? Karena yang kita kejar dimensi dunia. Maka jangan kejar ini. Jangan kejar ini. Apa yang kita kejar? Dimensi yang kedua disebut dengan dimensi akhirat. Nah, ini bahasa saya aja. Apa dimensi akhirat itu? Semakin tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, tawadu, rendah hati, tidak sombong, semakin jatuh cinta terhadap Allah Subhanahu wa taala, semakin mudah dalam ibadah. Nah, itu dimensi akhirat. Semakin taat, yang intinya semuanya itu semakin taat dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harusnya kita kejar. Kalau kita mengejar ini tidak mungkin kecewa, nggak mungkin kecewa. Coba contohnya ada orang yang menghafal 1 tahun penuh. Dia fokus bukan pada jumlah, karena dia nggak ngejar dunia kan tadi kan. Dia memang menghafal terus, perjuangannya mati-matian, tapi dalam perjuangan itu yang dia fokuskan adalah apakah saya menghafal Quran ini saya bisa mengamalkan, apakah saya menghafal Quran ini hafalan saya bisa menjadikan saya semakin taat kepada Allah. Sampai dia di bulan Desember tanggal 31, perjuangan 1 tahun ternyata hafalan cuma 1 juz. Dia tidak kecewa, karena sejak awal dia tidak mengejar dimensi dunia itu. Dia nggak ngejar angka dari awal. Maka dia cuma koreksi. Alhamdulillah 1 juz. Walaupun 1 juz, ya Allah, alhamdulillah saya semakin rajin sholat berjamaah di masjid. Saya semakin rajin sholat tahajud. Nah, karena dia dikejar akhirat. Kan saya bilang, kalau kita mengejar akhirat itu sama dengan mengejar Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin kecewa. Kita akan tetap tenang meskipun kita tidak dapatkan dunia, karena itu dimensi yang rendah, nggak apa-apa. Ya. Maka siapapun penghafal Quran yang fokus pada dimensi dunia pasti akan kecewa dan terluka. Ya. Pasti akan kecewa dan terluka. Jadi saya bilang, yang kemarin ngafal, kemudian rasa kecewa, sakit hati, stres, pusing, depresi, pasti masih ada dunia yang terbersit dalam cita-cita dan angan-angannya. Nah, inilah yang harus menjadi perhatian. Semakin hari penghafal Quran, ya,
harus selalu mengintrospeksi diri tentang dimensi akhiratnya. Saya dapat apa? Saya ngafal sudah 5 juz. 5 juz ini sudah bikin saya semakin taat enggak sama Allah Subhanahu wa taala? 5 juz ini sudah bisa belum menjauhkan saya dari pacaran? Dulu waktu awal menghafal masih pacaran. Sekarang sudah hafalan 10 juz misalnya masih pacaran, berarti belum sukses. Karena standar kita bukan dimensi dunia lagi yang cuma jumlah. Mungkin kalau standarnya dunia, ya sudah dapat targetnya setahun 10 juz. Tapi mohon maaf, yang kita kejar jauh lebih besar daripada itu, yaitu akhirat. 10 juz oke. Cuma, kok masih pacaran ya? Nah, itu kan jadi koreksinya. Ya, jadi ada yang lebih besar daripada sekedar dunia. Nah, makanya resolusi besar kita, ya, resolusi besar kita di tahun 2023 itu sederhana saja, nggak usah muluk-muluk, ya, nggak usah muluk dalam pandangan dunia. Cukup sederhana bahwa kita ingin 2023 itu menghafal Quran tidak lagi fokus pada dunia, tapi akhirat. Nah, itu resolusi terbesar tuh itu. Udah, targetnya bukan target dunia lagi. Kalaupun ada angka di sana, misal saya pengen angkanya 20 juz tahun ini, nggak apa-apa ada angkanya. Tapi 20 juz ini harus bisa mengantarkan pada pengamalan yang luar biasa. Bukan 20 juz sama aja dengan pengamalan saat hafalan 1 juz. Nggak apa-apa ada angkanya. Tapi 20 juz misalnya, saya harus bisa lebih mengamalkan, memahami Al-Quran, taat sama Allah, semakin tunduk, semakin rajin sholat tahajud, semakin rajin sholat sunnah. Nah itu. Jadi yang kita kejar bukan dunianya lagi, tapi akhirat. Saya harus katakan di depan, di awal tahun ini, bahwa nanti dunia itu akan selalu menggoda kita. Ya, pasti dunia itu akan selalu memalingkan kita dari tujuan akhirat. Pasti itu. Makanya sampai Allah mengatakan, banyak sebenarnya, salah satunya dalam surah Fatir ayat 5, ya ayyuhan nas inna wa'dallahi haq, wahai manusia, sesungguhnya janji Allah itu benar, fala taghurrannakumul hayatad dunya, maka fala taghurrannakumul hayatud dunya, maka jangan sampai dunia, kehidupan dunia itu menipu kamu. Ya, wala yaghurrannakum billahil ghurur, jangan sampai dia menipu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena memang dunia nanti akan terus-menerus menipu. Saat kita mulai fokus pada akhirat, saya pengen lebih tunduk sujud sama Allah Subhanahu wa taala, mulai dunia itu muncul dia. Hei, kamu ngapalin Quran, keren loh, nanti kalau kamu hafal 30 juz pasti akan dikenal sama orang. Pasti akan dipuji. Nah, itu dunia muncul tuh. Untuk apa? Memalingkan kita dari tujuan sebenarnya. Akhirnya kita yang sudah mulai ikhlas mengejar akhirat, dunia muncul lagi. Oh iya ya, saya harus semangat 30 juz biar saya keren. Nah, akhirnya dunia lagi. Makanya Allah sampai bilang, fala taghurrannakumul hayatad dunya. Jangan sampai dunia menipu kamu. Nah, ini saya katakan di depan nih, jangan sampai dunia. Dunia itu apa tadi? Menghafal, pengen dapat beasiswa, itu dunia. Jangan sampai ketipu tuh. Jangan sampai gara-gara itu doang. Menghafal cuma pengen supaya dapat jodoh mudah. Ah, itu dunia. Jangan sampai dunia menipu kita. Fala taghurrannakumul hayatud dunya. Jangan sampai kehidupan dunia menipu kita. Kalau dia sudah menipu kita, kita lupa dari akhirat. Padahal tujuan yang paling besar dari menghafal Quran itu akhirat, bukan dunia. Ya, akhirat. Coba kita lihat dalam surah Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Katakanlah, bacalah dengan nama Tuhanmu yang Maha Menciptakan. Itu kan perintah untuk membaca, mempelajari, memahami dan menghafal Al-Quran. Nah, perintahnya sama di Iqra itu. Ya, karena dulu Nabi Muhammad waktu mendengarkan kalimat Iqra, Nabi Muhammad kan nggak bisa baca. Maka Nabi Muhammad hanya bisa membaca saat Nabi Muhammad menghafalnya. Jadi Nabi Muhammad kalau pengen bisa baca Al-Quran terus ya harus hafal. Maka dalam perintah Iqra itu ada juga perintah menghafal. Yang pengen tahu cari dalil
Mana perintah menghafal dalam Quran? Ya salah satunya itu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, saat perintah surah Al-Alaq ayat 1 ini perintahnya menghafal, membaca, memahami Al-Quran, maka kita lihat endingnya, ujung dari surah Al-Alaq. Kalla la tuti' wasjud waqtarib. Ternyata ujung dari menghafal atau mempelajari Al-Quran itu sujud dan iktirab, sujud dan dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Ah, itu tujuannya, itu endingnya. Ya, itu yang harus kita kejar. Jadi orang kalau sudah iqra-nya benar, membaca, memahami, menghafal Al-Qur'annya benar, maka ujungnya harus wasjud waqtarib, semakin sujud sama Allah, semakin dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau orang menghafal Quran, banyak hafalannya, 30 juz, mungkin 35 juz malahan. Dia banyak tambah-tambah sendiri, saking hebatnya gitu. Tapi dia tidak semakin sujud dan tidak semakin dekat sama Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya dia sudah salah mendapatkan tujuannya. Ya, dia sudah salah tujuan. Dia sudah salah tujuan. Karena ternyata tujuan atau ujung dari menghafal Quran itu harusnya adalah semakin sujud dan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya saya ulangi lagi, resolusi besar kita di tahun 2023 ini menghafal, fokus mengejar cinta Allah supaya tidak kecewa, supaya tidak sad boy. Fokus mengejar cinta Allah. Apa itu? Semakin sujud sama Allah, semakin taat. Karena demi Allah, dustalah orang-orang yang merasa hafalannya 30 juz tapi hafalannya tidak menjadikannya tunduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dustalah orang-orang yang merasa hebat karena hafal Quran, tapi hafalannya sebatas bibir dan di lisannya, tidak pernah sampai masuk ke dalam hati dan pengamalannya. Ya. Jadi jangan sampai jadi penghafal Quran yang dusta, bohong. Karena hafal Quran itu harusnya semakin cinta sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini resolusi kita tuh sesederhana itu. Karena apa? Karena selama ini yang bikin kita merasa frustasi, gagal, kecewa, karena yang kita kejar hanyalah dunia. Dalam hafalan itu yang kita kejar dimensinya dunia. Jadi hafalan selalu tentang berapa juz jumlah hafalan, kapan saya wisudanya, kapan saya khataman, saya ingin dapat beasiswa, gitu kan? Selalu tentang itu kalau ngafal Quran itu. Akhirnya kecewa terus ujung-ujungnya. Kalau kita menghafal Al-Quran tujuannya dunia, pasti kecewa. Karena dunia tidak bisa menghargai perjuangan kita. Gak bisa menghargai dunia itu. Kita mau berjuang mati-matian 30 juz, apa harga yang bisa diberi sama dunia? Apa? Ya, mentok-mentok ya jadi terkenal. Punya uang banyak, misalnya gitu kan. Kira-kira itu harga yang setimpal nggak dengan Al-Quran 30 juz? Kan enggak. Makanya pasti kecewa. Mentok-mentok orang yang tujuannya pengen dapat beasiswa, ya dapat beasiswa, itu sudah mentok. Habis itu dia nggak lanjutin hafalannya. Rugi nggak? Rugi, kecewa. Kenapa? Karena dunia tidak bisa menghargai perjuangan kita. Dunia itu nggak bisa. Tapi Allah bisa menghargai perjuangan kita. Bagaimana Allah menghargai? Banyak, dengan surga. Setimpal nggak itu? Surga yang lahum fiha ma yasha'un. Semua yang kamu mau ada di dalamnya. Ya. Jadi kita nggak mau mencari harga di dunia karena pasti akan kecewa. Jadi cukup kita mengejar cinta Allah karena Allah yang bisa menghargai perjuangan kita. Ya, cuma Allah yang bisa menghargai perjuangan kita. Makanya pernah nggak kita kalau pas mikirin hafalan itu, kita mikirin, wah hafalan saya segini, sudah berapa banyak sujud saya, sudah seberapa hebat ketaatan saya, sudah seberapa tunduk saya kepada Allah, gitu. Sudah seberapa rendah hati saya di hadapan manusia. Karena saya kan penghafal Quran. Pernah gak kita mikirin itu? Ini kan mikirin dimensi akhirat yang kadang-kadang kita lupa. Kita mah fokusnya dimensi dunia terus. Udah berapa ya jumlah hafalan? Aduh, masih 5 juz, gitu kan. Cuma angkanya doang, berhenti di situ. Padahal kalau mau dilanjutin, aduh 5 juz.
5 juz saya bisa berbuat apa terhadap Allah Subhanahu wa taala? Sudah setaat apa sama Allah Subhanahu wa taala? Ya jadi gitu tuh. Ini sama-sama kita memperbaiki sama-sama. Saya juga terus memperbaiki diri, kita juga sama-sama agar kita menghafal itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, terakhir, karena saya janjinya setengah jam doang nih. Terakhir, jika kita cinta sama Allah Subhanahu wa taala, maka lanjutkan perjuangan ini. Ya jangan-jangan di tahun 2022 ada nih yang sudah mulai memutuskan, wah saya udah aja lah ngapal segini aja daripada nggak bisa jagain ya gitu ya. Saya katakan kalau kita memang cinta, memang kita ngaku mengejar cinta Allah Subhanahu wa taala, maka lanjutkan perjuangan. Ya, lanjutkan perjuangan. Dan jangan mau dipalingkan sama dunia. Tadi yang saya katakan, dunia itu akan selalu muncul memalingkan perjuangan kita dari jalan Allah Subhanahu wa taala dengan banyak angan-angan dan tipu dayanya. Maka selalu ingat, jangan mau dipalingkan sama dunia. Pas dunia itu menawarkan dirinya, oh ini loh menghafal Quran supaya jadi ini, jadi itu yang nilainya dunia semua, katakan tidak. Saya menghafal bukan untukmu, bukan untuk dunia, tapi untuk Allah. Nah, kita katakan tidak. Jangan mau berpaling, karena cinta Allah itu sudah yang paling besar. Kalau kita berpaling sama dunia, berarti kita merasa dunia jauh lebih besar. Ada satu kisah nih yang saya sering banget ceritakan ini. Robi'atul Adawiyah, ya, seorang wanita solihah yang banyak para ulama itu ingin menikahinya. Ya, termasuk dalam kisah itu Hasan Al-Basri juga ingin menikahinya. Ada salah seorang mendatangi Robi'atul Adawiyah mengkhitbah, ingin melamar beliau. Kemudian Robi'atul Adawiyah bertanya, apa yang menyebabkan engkau menginginkan aku? Terus kata laki-laki itu, ya karena engkau cantik, engkau solihah, dan engkau masih muda gitu. Kemudian Robi'atul Adawiyah mengatakan, kalau itu yang engkau mau, maka adikku jauh lebih cantik, jauh lebih solihah, dan jauh lebih muda, dan dia ada di belakangmu gitu. Tiba-tiba laki-laki itu langsung berpaling ke belakang. Ternyata nggak ada siapa-siapa. Ternyata Robi'atul Adawiyah cuma ngetes. Terus dia mengatakan, adakah cinta itu berpaling? Nah gitu. Karena cinta sejati itu tidak berpaling. Kalau kita cinta sejati sama Al-Quran, cinta sejati sama Allah, itu tidak berpaling. Nanti dunia menawarkan diri, oh saya lebih cantik loh gitu. Cantik itu gambaran dunia. Dunia akan menampakkan kecantikannya. Oh ini loh ngejar saya tuh keren banget. Nanti kamu jadi terkenal, nanti kamu jadi hebat, nanti kamu jadi dipuji, kamu nanti jadi disanjung, kamu nanti jadi tenar. Nah, itu kan dunia menampakkan kecantikannya. Itu cuma ngetes doang. Kita berpaling nggak? Kalau kita berpaling ke dunia, nah gitu. Kita berpaling ke dunia berarti kita belum cinta sejati sama Al-Quran. Jadi kalau kita cinta sama Al-Quran, jangan berpaling. Dunia itu memang akan menggiurkan, tapi Al-Quran jauh lebih berharga daripada apapun. Huwa khairum mimma yajma'un. Al-Quran itu lebih baik dari semua yang bisa kalian kumpulkan. Ya, Al-Quran itu lebih baik daripada semua yang bisa kalian kumpulkan. Itu lanjutan dari ayat yang surahnya, ya ayuhan nas qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatun lil mu'minin. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Al-Quran itu lebih baik daripada semua yang sanggup kalian kumpulkan. Surah Yunus. Oke, cukup dari saya.